Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oh, alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa kepada teman-teman kelasnya. Silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan, Bapak akan absen dulu untuk mengetahui siapa yang hadir hari ini. Saya panggil satu persatu. Adinda Putri hadir, Ahmad Zawal hadir, Anggita hadir, Belvana hadir. Baik, karena sudah hadir semua, jadi selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional kita, salah satu lagu nasional kita. Tujuannya apa? Supaya semakin meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air kita. Tolong diikuti ya anak-anak ya. Ya, baik, silakan berdiri di tempat duduknya, dari tempat duduknya masing-masing. Indonesia, air beta, pusaka Al-Barinan Jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Baik anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu nasional barusan, dan saya ada pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya yang pertama, menurut kalian, kira-kira jika Allah tidak mengutus Rasul kepada kita, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Bimbing. Manusia tidak memiliki teladan hidup. Tidak memiliki teladan hidup. Ada yang lain? Jika tidak ada Rasul yang diutus oleh Allah, maka tidak ada yang menyebarkan tentang agama Islam. Itu saja dari saya, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Beri aplaus dulu. Ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang pengertian iman kepada Rasulullah dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, sebelum kita masuk kepada materi intinya, di sini ada sebuah video. Jadi kalian simak dulu videonya. Kira-kira menurut kalian apa yang kalian dapatkan nanti? Pembelajaran apa atau hikmah apa yang bisa kalian petik dari video tersebut? Engkau tidak pulang? Tidak, pekerjaanku masih banyak. Di antara mereka yang mulai jauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. 5 orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang. Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran. Untuk hari ini, sebelum kita belajar tentang pengertian iman kepada Rasul dan sifat-sifat Rasul, ada baiknya kita kembali mengingat, anak-anak kembali mengingat tentang
perbedaan Nabi dan Rasul. Kita kan sudah sering ya mendengar apa itu Nabi, ada yang nyebutnya juga Rasul dan semacamnya. Sebenarnya Nabi dan Rasul itu memiliki perbedaan. Nah, apa itu perbedaannya? Nah, untuk Nabi, Nabi ini seseorang yang menerima wahyu, tapi wahyunya itu hanya untuk dirinya sendiri. Tidak wajib menyebarkannya kepada umat atau kepada orang lain. Sedangkan Rasul itu orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri serta wajib menyebarkannya kepada umatnya. Jadi kalau Rasul untuk dirinya sendiri dan juga untuk umatnya, untuk banyak orang. Gitu ya. Nah, itu barusan adalah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Terus yang berikutnya adalah beriman kepada Nabi atau Rasul. Ada yang masih ingat beriman kepada Rasul itu rukun iman yang keberapa? Silakan angkat tangan. Ya, Anggi, silakan. Itu termasuk rukun iman yang kedua. Ya, betul sekali. Jadi termasuk rukun iman yang kedua. Baik, karena kalian masih ingat bahwa beriman kepada Rasul itu adalah iman yang kedua, rukun iman yang kedua. Nah, apa yang dimaksud iman kepada Rasul? Iman kan secara bahasa artinya percaya. Nah, kalau secara istilah, iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa Allah itu mengutus Rasulnya untuk menyampaikan wahyu yang didapatkan dari Allah itu sebagai petunjuk kepada umat manusia. Jadi Rasul itu sebagai perantara sampainya wahyu dari Allah kepada umat atau kepada manusia. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui anak-anak, mungkin kalian juga masih ingat bahwa ada 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, ada yang hafal ya? Ya, hafal. Nah, baik. Agar kalian ingat kembali, mungkin ada yang masih lupa atau ada yang masih ingat cuman sedikit, hanya sebagian. Ayo kita sama-sama menyanyikan nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui. Gak apa-apa, tepuk tangan. Kok saya senyum-senyum ya? Baik anak-anak, untuk selanjutnya kalian akan mendapatkan tugas. Tugasnya yaitu adalah membuat peta konsep tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul Allah. Sifat-sifat Rasul Allah kan ada 3. Ada sifat yang wajib, mustahil, kemudian yang jaiz. Nah, kalian mengerjakannya dengan kelompok masing-masing seperti yang sudah dibentuk di pertemuan sebelumnya. Silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya dan membawa Chromebook-nya. Silakan. Baik, sudah berkumpul semua ya dengan kelompoknya masing-masing ya? Ya, baik. Nah, untuk tugasnya kalian adalah membuat peta konsep seperti ini contohnya. Nah, peta konsepnya dibuat seperti ini atau kalian punya desain lain yang lebih menarik, silakan. Kalian kreasikan sendiri menurut ide kalian. Nah, untuk tugasnya adalah kelompok pertama yaitu membuat peta konsep tentang sifat wajib bagi Rasul. Jadi sifat wajibnya saja. Nah, untuk kelompok kedua itu sifat yang mustahil bagi Rasul. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga adalah sifat jaiz bagi Rasul disertai dengan contohnya. Kemudian kelompok yang terakhir adalah hikmah atau manfaat beriman kepada Rasul Allah. Itu untuk tugasnya ya. Jadi kelompok pertama sifat wajib, sifat mustahil, kelompok kedua sifat
jais bagi kelompok ketiga, dan hikmah beriman kepada Rasul di kelompok keempat atau kelompok terakhir. Ada pertanyaan mengaitnya? Ada ya. Baik, silakan dibuat di Canva yang kalian sudah biasa gunakan. Silakan dikerjakan. Ya. Nah, baik. Untuk proyek yang sudah kalian lakukan atau tugas yang sudah kalian kerjakan, jangan lupa dikirim ke alamat email saya. Nanti supaya akan mendapatkan nilai. Bisa ya? Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Nah, baik anak-anak. Waktu kita sudah habis untuk mata pelajaran PAI ini. Nah, untuk selanjutnya adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi, kalian hari ini sudah belajar bahwa iman kepada Rasul itu berarti kita mempercayai dan meyakini bahwa Allah itu mengutus Rasul. Kemudian yang kedua, tentang sifat-sifat yang dimiliki Rasul. Itu, masih ingat semua ini ya? Ya, bisa diingat terus? Bisa, ya baik. Itu saja kesimpulannya. Nah, karena berhubung waktunya sudah habis, jadi Bapak akhiri untuk pembelajarannya. Kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin. Telah selesai. Itu saja untuk pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya, yaitu tentang sifat atau rasul-rasul yang memiliki gelar ulul azmi. Gitu ya, jadi silakan dipelajari terlebih dahulu di rumahnya, sambil lalu kalian searching di HP-nya. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.